baik, selamat siang teman-teman sekalian. Dalam video yang saya buat kali ini, saya akan berusaha untuk membahas tentang suatu masalah sesuai dengan bidang keilmuan saya. Dan sebelum kita masuk pada pembahasannya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Carlos Romanina. Saya berkuliah di Universitas Patimura di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ambon. Dan masalah yang kita akan ulas dalam video kali ini adalah masalah pengangguran. Ya, pengangguran. Pengangguran memang menjadi suatu masalah yang saat ini negara kita saja masih susah untuk menyelesaikannya. Kenapa saya bilang itu suatu masalah? Karena dari pengangguranlah sehingga menimbulkan suatu kemiskinan di negara kita ini. Dan masalah tersebut yang memacu saya untuk membuat video mengenai problem pengangguran ini. Oke, dan tanpa menguras kuota teman-teman, langsung saja kita telusuri poin yang pertama, yaitu apa itu pengangguran. Oke teman-teman, ketika kita mau membahas mengenai pengangguran secara mendalam, pertama-tama kita harus mengetahui tentang apa sih itu pengangguran. Pengangguran itu apa sih? Mungkin saja sebagian besar dari teman-teman sudah tahu, tetapi perlu juga saya untuk mengulasnya. Oke, pengangguran itu merupakan keadaan di mana seseorang yang sudah berada pada usia kerja namun belum bekerja. Juga bisa dikatakan sebagai seorang yang tidak memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan pengangguran. Dan poin kedua pada pembahasan kita kali ini yaitu apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Ya, penyebab pengangguran atau hal yang menyebabkan pengangguran terjadi adalah yang pertama, karena besarnya jumlah lulusan pada sekolah dan universitas di tiap tahunnya dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Faktor ini merupakan pekerjaan rumah buat pemerintah kita dalam meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Dan faktor yang kedua adalah karena masyarakat kita, lebih jelasnya lagi anak-anak muda di negara ini, cenderung memilih lulus dan mencari pekerjaan daripada membuka usahanya sendiri. Nah, dari faktor ini dapat kita ketahui bahwa masyarakat kita lebih suka dengan sesuatu yang instan daripada berproses. Dan faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah kurangnya lulusan yang berkualitas. Nah, hal ini merupakan kekurangan yang dimiliki anak bangsa kita ini, entah pendidikannya yang kurang berkualitas atau minimnya minat belajar siswa. Dan karena kurangnya lulusan yang berkualitas sehingga banyak orang-orang yang sudah lulus baik itu sekolah maupun perguruan tinggi tapi belum bisa terpakai dikarenakan perusahaan sekarang lebih memilih karyawan dari luar negeri yang tentu kualitas kerjanya lebih baik daripada orang-orang lulusan dalam negeri. Teman-teman, dan poin berikut yang menjadi poin inti dalam pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Pengangguran memang tidak hanya menjadi masalah bagi orang yang sedang mencari pekerjaan atau kepada masyarakat, tetapi juga menjadi masalah bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah agar kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran diterapkan. Misalnya, kebijakan seperti 1. Perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, menyediakan prasarana, meningkatkan ekspor dan mengadakan program padat karya sehingga dapat melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Dan yang kedua, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui mengutamakan program keluarga berencana atau KB. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
agar negara Indonesia bisa menghasilkan lulusan yang mempunyai kualitas yang mampu bersaing dengan lulusan-lulusan luar negara. Dan yang keempat, mensosialisasikan mengenai bagaimana cara untuk menjadi entrepreneur muda atau pengusaha muda dengan metode dan teknik yang tepat dan terukur, agar jiwa-jiwa muda di negara kita ini tidak hanya berfokus untuk mencari pekerjaan, tetapi juga bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara membuka usaha sendiri. Nah teman-teman, itulah sedikit ulasan mengenai permasalahan pengangguran di Indonesia yang boleh saya paparkan. Dan saya harap teman-teman bisa mengerti dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, dan sebelum saya mengakhiri pembahasan saya di video kali ini, tidak lupa saya untuk menitipkan satu saran dan pesan buat pemerintah kita bahwa negara kita yang merupakan negara demokrasi ini, jadi utamakanlah kepentingan masyarakat. Jangan mengutamakan diri sendiri dengan cara yang serakah. Karena menjadi pejabat berarti melayani rakyat. Itulah pemerintah yang mendapat hormat. Ketika pemerintah bersih, maka segala perencanaan perbaikan dari segi politik maupun ekonomi akan terrealisasi dengan baik, yang akan berpengaruh juga pada penurunnya tingkat pengangguran di negara ini. Jadi intinya, negara yang baik dari segala sisi adalah negara yang mempunyai pemerintah yang bersih. Dan akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam akal sehat.